Baik, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pas saya belum ada di sini Pak Idam. Iya. Gimana coba? Ini yang ada Bapak di mana? Oke, bagaimana? Pertanyaan pertama Pak, apa strategi yang Bapak gunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara efektif dalam konteks pembelajaran online dan memastikan agar keterlibatan aktif siswa selama pelajaran, Pak? Oke, jadi saat pembelajaran jarak jauh itu kan ada dua model ya, model asinkronus dan model sinkronus. Ketika sinkronus itu tentunya kita bisa lebih mengobservasi peserta didik kita karena kita bisa melihat ketika on cam dan seterusnya gitu ya. Nah disitulah kemudian kita juga bisa bertanya, berdiskusi, mengukur pemahaman juga di situ, mengukur apa keterlibatan aktif di asinkronusnya seperti apa. Kalau kemudian kita melihat hasil pengerjaan asinkronus itu bisa saja anak-anak kita itu lebih pintar dari gurunya biasanya kalau terkait teknologi. Itu bisa saja kemudian yang mengerjakan bukan anak-anak tetapi AI aja bisa gitu ya. Jadi ya kita ngeceknya ketika di sesi sinkronusnya itu. Kalau di situ kan udah pasti bahwa kita bertanya ke siapa, dia bisa menjawab seperti apa, itu kan bagian dari kita bisa mengukurnya di situ. Gitu. Pastinya kan memiliki tantangan ya Pak. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut Pak? Tantangannya memang begitu lebih menantang gitu ya dibanding ketika kita ketemu langsung gitu. Ada tantangan sinyal, ada tantangan kemudian mungkin kuota yang terbatas gitu ya. Kalau kuotanya ada, sinyalnya seperti apa gitu. Nah, kemudian menghadapi itu maka sabarnya harus lebih banyak gitu. Sabarnya harus lebih banyak. Peserta didik yang harusnya 36 datang cuma 19. Hanya kontrolnya ya memang sejauh itu paling nanti di WA, paling nanti diingatkan. Hanya seperti itu. Kemudian untuk bisa mengontrol tingkat keaktifan siswa, ke partisipasi siswa itu. Jadi mengatasinya ya kita mengusahakan agar anak-anak tetap ikut, tetap aktif via WA akhirnya kan hanya sebatas itu. Melalui wali kelasnya atau melalui langsung. Namun kemudian ya kalau sudah kaitannya dengan sinyal itu sudah ya memang harus disikapi dengan sangat bersabar gitu. Gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi Pak. Terus bagaimana Bapak menyesuaikan metode pengajaran untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa Pak? Kalau kemudian terkait dengan mengakomodasi gaya belajar ya, ketika antusiasme peserta didik di virtual itu kemudian tinggi, maka sebenarnya itu menjadi suatu hal yang tidak bermasalah. Mau menggunakan gaya apapun bisa, tapi kembali lagi bahwa antusias peserta didik itu memang kemudian masih perlu dibangun saat itu, saat penggunaan jarak jauh itu. Mereka tidak terbiasa dan merasa mungkin rasa butuh belajarnya itu juga perlu ditingkatkan dulu gitu ya. Nah ketika kelas yang kemudian udah bagus partisipasinya untuk kemudian menggunakan PJJ itu paling tidak dengan penemuan konvergen maupun divergen maupun dengan project itu dirasa akan lebih efektif untuk memberikan pembelajaran daripada sekedar
mendengarkan Bapak Ibu guru bercerita di ruang virtual gitu. Jadi anak-anak berprojek dalam proses pembelajarannya. Ketika nanti ketemu di sinkronusnya, mereka akan banyak bisa bercerita gitu. Tapi sekali lagi kuncinya adalah ya partisipasinya dulu. Ketika partisipasinya belum optimal, ya misalnya 36 yang ada cuma 19, ya paling hanya 19 itu yang kemudian akan belajar, akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, sedangkan yang lain kan akhirnya nggak tahu apa-apa gitu. Nih Pak, izin melanjutkan pertanyaan nih Pak. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk memastikan integritas akademik dalam ujian dan tugas online? Takutnya tuh kayak siswa menggunakan AI, bukan dari pemikiran sendiri. Itu bagaimana strategi? Sebenarnya sih kalau AI yang mengerjakan itu sebenarnya kita sebagai orang tua ya, itu kita pun udah hafal lah dengan kemampuan anak-anak kita di kelas. Biasanya disuruh cerita aja ngak-nguk gitu misalnya ya. Kok kemudian ketika virtual kemudian sangat bisa mendeskripsikan gitu, itu sudah menjadi sebuah tanda tanya gitu. Nah ketika dari segi fisik lah, itu bisa dikatakan fisiknya gitu ya, itu sudah kita bisa mengidentifikasi ini bukan jawaban anak kita tapi ini jawaban AI gitu. Itu sudah bisa sebenarnya. Kalau kemudian itu mau lebih di cross check lagi, karena kita juga tahu bahwa ChatGPT itu sangat pintar, kemudian ada Photosolve, ada macam-macam itu ya. Pertama tadi dengan kita sudah tahu lah ini anak-anak kemampuannya seberapa. Kemudian kalau terkait dengan karya-karya yang berupa tulisan ya bisa kita kemudian cek dengan aplikasi juga kan gitu. Kita juga walaupun mungkin udah generasi yang tua, tapi kalau urusan plagiarisme kan insya Allah ya kita tahu lah gitu. Jadi ya itu, kita udah hafal lah anak-anak kita kemampuannya si A, si B, si C gitu ya. Kok kemudian jawabannya sangat luar biasa, wah ini siapa yang mengerjakan, itu sebenarnya terdetek sebenarnya secara gitu. Kalau kemudian pengen meyakinkan diri ya pakai aplikasi untuk cek ini tulisan sendiri atau bukan, itu kan bisa. Itu paling Mbak. Ya, saya izin melanjutkan pertanyaan terakhir nih Pak. Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, bagaimana Bapak membuat materi yang pembelajarannya itu sesuai dengan perbedaan gaya beragam, ragam belajar gaya. Iya, nah itulah ya. Ragam gaya belajar. Iya, Nah, sedangkan kan di online itu kan di online itu kan sulit ya Pak untuk melihat kayak yang si A itu seperti apa, yang si B itu seperti apa, itu kan susah. Jadi maka kemudian kita akan menyediakan deskripsi tulisan, kemudian akan menyediakan gambar-gambar atau mungkin video-video bagi anak yang tidak senang dengan membaca, mungkin cukup dengan mendengar yang disampaikan oleh video kan gitu ya. Kalau kemudian saya sebagai guru PJOK, maka di gambar, di video, ataupun di deskripsinya itu kemudian saya meminta untuk anak melakukan itu di rumah. Jadi kan ada gaya yang kinestetis saya dapat, ada yang gaya kemudian hanya visual saja, mungkin saya bisa memfasilitasi itu. Kemudian yang gayanya auditori, saya akan memfasilitasi dengan video-video yang saya kirimkan misalnya itu kan. Dulu saya membuat blog pribadi saya untuk mengajar dulu ya, isinya ada gambar, ada video, ada deskripsi pembelajaran, ada tugas geraknya gitu kan. Gitu. Pakai blog dulu saya. Kalau sekarang ya karena SMA 5 itu memfasilitasi ada LMS-nya, ya kita masukkan di LMS. Oh iya, kemarin ujian juga pakai LMS. Iya, ujian juga pakai LMS sudah.
Terima kasih Bapak, jawabannya sangat. Ada lagi enggak? Nah. Sudah. Oke, jadi ya itulah PJJ seefektif apapun PJJ, namun kemudian yang paling penting adalah kesadaran bahwa anak itu memang butuh belajar. Ketika anaknya tidak butuh belajar ya sangat sulit untuk kemudian meraih apa yang sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu guru gitu. Kadang kita ngajar yang andragogi saja dengan jarak jauh itu ketika kemudian dikonfirmasi saat luring juga tak sedapat itu gitu ya. Padahal kadang pekerjaannya bagus tapi ketika dikonfirmasi saat pertemuan tatap muka ternyata beda gitu ya. Itu yang andragogi apalagi yang anak-anak. Gitu. Terima kasih ya Bapak. Mohon Iya. maaf mengganggu waktu Bapak. Oke Pak. Sebelumnya kalau Bapak butuh bantuan kami, kabari saja ya Pak. Oke, siap. Ini sih sampai kapan ya? Sampai September. September. Septembernya tanggal Belum tahu. kan nanti itu 15-16 itu direncanakan HUT RI. Itu biasanya lomba-lomba, tapi ini masih menjadi pembicaraan akan ada atau nanti digabung dengan HUT sekolah. Jadi karena nanti tanggal 19 sampai 30 Agustus itu P5. Terus tolong dibuka Septembernya Mbak. September. Sampai 31 itu P5 ya. Sampai 31 itu P5. Terus 2 sampai 6 itu HUT perayaan HUT Semala. Iya. Iya biar. Jadi nanti puncak tasakurannya tanggal 5. Gitu. Kemungkinan masih di sini, Pak. Iya, nanti paling Sampai tanggal butuh bantuan di situ, termasuk bantuan untuk meramaikan jadi pesertanya, jadi panitianya gitu. Bapak Ibu guru juga lomba-lomba, entah lomba apa gitu. Ya ikut meramaikan gitu. Atau lagi kelas juga. atau punya usul mau ngadain lomba apa ya boleh gitu. Kami boleh minta nomor Bapak biar Bapak menghubungi kami Oh bisa. lebih mudah. Oke, belum ada yang punya nomor saya? Oke. 08 0895 95 3575